Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pencerahan. Pemirsa, informasi cerdas mencerahkan kembali kami hadirkan selama kurang lebih 30 menit ke depan. Bersama saya Windy Faristin, inilah berita dan analisa. Mengawali berita pertama pemirsa, Muhammadiyah bersama pihak pemohon lainnya, Serikat Pekerja PLN dan perwakilan Ormas telah menyerahkan permohonan Judicial Review 3 Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi. Judicial Review ini bermaksud untuk menegakkan konstitusi yang telah ditegakkan oleh pendiri bangsa, terutama mengenai Undang-Undang Kesejahteraan Rakyat. Permohonan judicial review yang diajukan oleh Muhammadiyah dan pihak pemohon lainnya seperti dari pimpinan setiap ormas, lembaga masyarakat, Serikat Pekerja PLN, dan Koalisi Anti Utang telah diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi melalui sekretariatnya. Dalam gugatan kali ini, Muhammadiyah menghadirkan advokat dari Fakultas Hukum sejumlah Universitas Muhammadiyah. Pengajuan judicial review saat ini masih dalam tahapan pendaftaran dan penyerahan berkas. Kemudian, tahapan selanjutnya adalah perbaikan dan melengkapi berkas. Setelah tahapan tersebut selesai, maka pengajuan akan diproses oleh Mahkamah Konstitusi. Dan para pendamping lain. Kami datang pada hari ini ke kantor Mahkamah Konstitusi untuk mendaftarkan gugatan atau judicial review terhadap 3 undang-undang sekaligus. Pertama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang sistem lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Ketiga undang-undang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Sistem Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Judicial review ini bermaksud untuk menegakkan konstitusi yang telah ditegakkan oleh pendiri bangsa, terutama mengenai Undang-Undang Kesejahteraan Rakyat pada pasal 33. Rizky Nurul Ilmi, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Masih perihal Judicial Review pemirsa, tim advokasi Judicial Review permohonan gugatan 3 undang-undang telah menyerahkan seluruh dokumen lengkap kepada Mahkamah Konstitusi. Ketiga undang-undang yang diajukan pemohon akan dibahas satu persatu dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 mengenai kesejahteraan rakyat. Tim advokasi Judicial Review permohonan 3 gugatan undang-undang telah menyerahkan semua surat atau dokumen lengkap kepada Mahkamah Konstitusi Senin kemarin. Dokumen permohonan terus bertambah, seiring bertambahnya pula para pemohon baru yang ingin menggugat undang-undang tersebut. Dokumen tersebut lengkap dengan NPWP dan KTP. Ketiga undang-undang yang digugat tentu tidak akan dibahas sekaligus, tetapi satu persatu sesuai waktu yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi, bisa 1 hari, 1 minggu, atau 2 minggu secara bergantian. Yang akan diujikan tetap mengacu pada pasal 33 yang mengatur kesejahteraan rakyat. Telah didaftarkan semua dokumen-dokumen yang sangat lengkap, dan dokumen itu terus bertambah karena pemohon-pemohon berkeinginan juga, pemohon baru, jadi nanti ditambahkan, besok nanti ditambahkan juga mengenai berkas-berkas itu. Jihad konstitusi Muhammadiyah terus dilakukan dalam berkiprah membangun Indonesia, dan Muhammadiyah menegaskan pandangan tentang wawasan kebangsaan sebagai komitmen yang menyatu dalam gerakannya. Apalagi bagi Muhammadiyah, jihad konstitusi juga merupakan penyebaran misi dakwah dan tajdid. Rizky Nurul Ilmi, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, sebelum menyerahkan berkas Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi, Persyarikatan Muhammadiyah mengadakan konsolidasi dengan para pendukung. Persyarikatan Muhammadiyah menjelang pendaftaran Judicial Review tentang 3 undang-undang langsung ke Mahkamah Konstitusional mengadakan konsolidasi bersama para pendukung.
Di dalam konsolidasinya, Muhammadiyah akan mendaftarkan diri ke MK, lalu biasanya diberi kesempatan selama 14 hari ke depan untuk memperbaiki laporan judicial review. Din Samsudin menambahkan bahwa beliau pernah ditemui oleh Konsulat Amerika Serikat mengenai tentang judicial review yang telah dilaksanakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Imawan Muhammad Arif memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Samsudin memaparkan keberhasilan perjuangan Muhammadiyah dalam membatalkan Undang-Undang Sumber Daya Air. Pemaparan tersebut disampaikannya dalam prosesi seminar nasional yang digelar Institut Teknologi Bandung. Guna menganalisa dampak yang ditimbulkan pasca dibatalkannya Undang-Undang tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi, Sivitas Akademika Institut Teknologi Bandung melalui Fakultas Teknologi Air Tanah ITB bekerjasama dengan Perhimpunan Ahli Air Tanah Indonesia menggelar seminar nasional dengan menghadirkan tokoh ormas dan sejumlah pakar serta pejabat pemerintahan yang diantaranya adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Kepala Badan Geologi Nasional, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kadin Perindustrian dan Energi Pemprov DKI Jakarta. Prosesi seminar nasional tersebut digelar di Aula Barat Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat pada Kamis 15 April lalu. Kehadiran Din Samsudin dalam seminar ini adalah untuk menyampaikan alasan dan penjelasan terkait sikap persyarikatan untuk mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Sumber Daya Air dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan undang-undang tersebut secara keseluruhan dengan akibat Undang-Undang tentang Pengairan Nomor 11 Tahun 1974 untuk sementara waktu kembali diberlakukan. Dalam seminar tersebut, Din menegaskan bahwa gerakan jihad konstitusi ini adalah amanat Muktamar ke-46 Muhammadiyah di Yogyakarta pada 2010 yang lalu. Hal inilah yang menjadi landasan Persyarikatan Muhammadiyah melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Sumber Daya Air yang semata-mata ditenggarai sebagai upaya untuk kembali meluruskan kiblat bangsa yang tentunya sejalan dengan konstitusi. Selain itu, Din juga menyebutkan bahwa hal ini merupakan bentuk perwujudan dari pelaksanaan politik amar ma'ruf dan nahi mungkar yang menjadi salah satu watak Muhammadiyah. Sedikitnya hingga saat ini 4 gugatan yang dilayangkan Muhammadiyah. Pemirsa, informasi mengenai pengalihan jalan DKI akan segera kami hadirkan sesaat lagi, tetap di Berita dan Analisa. Pemirsa, Anda kembali dalam Berita dan Analisa. Selama penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi Asia Afrika, pengguna jalan di 5 ruas jalan protokol diminta berangkat lebih awal. Pasalnya, petugas akan mengalihkan arus di jalur utama tersebut saat peserta delegasi KTT melintas. Selama penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi Asia Afrika, beberapa ruas jalan utama DKI Jakarta dialihkan. Dalam akun Twitter TMC Polda Metro Jaya dinyatakan, 5 ruas jalan utama tersebut adalah tol dalam kota Cawang Grogol, Jalan HR Rasuna Said, Jalan Sudirman MH Tamrin, Jalan Gatot Subroto, dan Jalan MT Haryono. Untuk efisiensi waktu selama kegiatan KAA berlangsung, masyarakat yang akan melintas tol dalam kota Cawang Grogol dihimbau agar berangkat lebih awal. Jalur yang akan dilintasi para delegasi dan kepala negara yang hadir akan dialihkan arusnya untuk melancarkan perjalanan para delegasi peserta. Penyelenggaraan KTT Asia Afrika di Jakarta sudah dibuka kemarin dan akan berakhir pada Kamis 23 April 2015. Penyelenggaraannya digelar di Jakarta Convention Center di kawasan Senayan, Jakarta. Khusus untuk tanggal 22 dan 23 April sebagai acara puncak peringatan KAA, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menginformasikan bahwa para peserta KAA akan berangkat dari hotel menuju Jakarta Convention Center di Senayan pada pukul 6 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Polda Metro Jaya menyebutkan ada ribuan orang yang menuju JCC pada waktu tersebut. Karena itulah masyarakat yang lokasi kerjanya bersinggungan dengan kawasan tersebut agar menghindari ruas-ruas jalan pada waktu tertentu.
Bagi yang bekerja di seputar Jalan Tamrin, Sudirman atau Senayan, disarankan agar berangkat sebelum pukul 6 pagi agar tidak terkena pengalihan arus lalu lintas. Rizky Nurul Ilmi, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta menolak permohonan gugatan perlawanan terkait penolakan gerasi Presiden Joko Widodo oleh terpidana mati kasus narkoba Rahim Akbaje Salami, warga Nigeria. Sidang putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan terpidana mati kasus narkoba Rahim Akbaje Salami telah berakhir. Majelis Hakim menolak gugatan terpidana terkait perlawanannya terhadap penolakan gerasi oleh Presiden. Meskipun sidang ini beragendakan putusan, namun sidang ini nampak sepi dan hanya dihadiri oleh kuasa hukum dan mertua terpidana. Meski begitu, kuasa hukum menilai jika putusan hukuman mati yang dialamatkan kepada kliennya Rahim Akbaje Salami sangat tidak tepat. Pasalnya, terpidana hanyalah seorang kurir yang artinya tidak terlibat langsung dalam bisnis haram tersebut. Menurutnya, penolakan gerasi oleh Presiden Joko Widodo juga perlu ditinjau ulang. Sebab berkas gerasi milik terpidana Rahim Akbaje Salami tidak pernah dibaca oleh Presiden, padahal materi dan kasus setiap terpidana berbeda-beda. Artinya, kasus narkoba di Indonesia itu dipukul rata, yaitu dihukum mati. Sebenarnya kalau untuk perlawanan ini kan sudah tidak ada. Kita soalnya kalau saya mengajukan PK itu kan juga sekarang lagi dimasalahkan kan di Mahkamah Agung. Iya. Kalau PK itu seharusnya bisa lebih dari sekali. Maksimal 2 kali. Yang SEMA itu ya kan. Kita lagi lihat kemungkinan itu. Tapi kalau sistem hukumnya represif seperti ini, pokoknya itu harus dihukum mati ya. Susah juga kita mau itu kan. Maksudnya di sini tanpa melihat kesalahannya atau dia sebagai apa gitu, tanpa melihat itu dan apakah dia udah berkelakuan baik itu tidak dipertimbangkan. Perlu diketahui, hampir seluruh terpidana mati kasus narkoba yang mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta Timur ini ditolak, termasuk terpidana 2 Balinain Andrew Chan dan Myuran Sukumaran asal Australia. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, sebagai gerakan Islam pertama dan terbesar, Persyarikatan Muhammadiyah mempelopori pembentukan Lembaga Persahabatan Indonesia dan Irak. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kesekian kalinya menjadi pelopor pembentukan lembaga persahabatan antara Indonesia dan negara luar negeri. Untuk kali ini, Muhammadiyah mempelopori lembaga persahabatan Indonesia dan Irak. Peresmian Lembaga Persahabatan Indonesia dan Irak yang diselenggarakan Senin 20 April 2015 bertempat di Aula Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Menteng Raya, Jakarta. Dihadiri oleh Duta Besar Irak untuk Indonesia, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan beberapa tokoh ikut pula hadir. Duta Besar Negara Irak Abdullah Saleh mengungkapkan bahwa beliau hadir untuk mewakili Menteri Luar Negeri Irak karena ada kepentingan lainnya. Selain itu, Duta Besar Negara Irak untuk Indonesia mengatakan terharu atas peresmian Lembaga Persahabatan Indonesia dan Irak atas inisiatif Persyarikatan Muhammadiyah. Imawan Muhammad Arif, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Persahabatan antara Republik Irak dan Indonesia akan semakin membaik setelah dibentuknya Lembaga Persahabatan antara kedua negara. Adanya Lembaga Persahabatan ini diharapkan hubungan kedua negara akan semakin membaik. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Din Samsudin menerima Duta Besar Republik Irak untuk Indonesia Abdullah Saleh di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta. Kunjungan Duta Besar untuk Republik Irak ini mewakili Menteri Luar Negeri Irak yang sedianya akan berkunjung ke Muhammadiyah. Dalam kunjungannya ini, Republik Irak berencana untuk membentuk Lembaga Persahabatan Irak dan Indonesia yang akan fokus kepada bidang agama dan kebudayaan antara kedua negara. Diharapkan, dalam waktu yang tidak lama lagi, lembaga persahabatan ini akan segera terbentuk. Persahabatan antara Irak dan Indonesia yang selama ini terjalin dengan baik akan semakin kembali membaik dengan dibentuknya lembaga persahabatan ini. Dalam kesempatan ini, turut hadir pula beberapa tokoh Islam dan pengusaha yang ikut mendukung berdirinya lembaga persahabatan ini. Bambang Triwibowo, Imawan Muhammad Arif memberitakan untuk TVMU. Pemirsa, informasi mengenai workshop kesehatan PPIC akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap dalam Berita dan Analisa.
kasih Anda masih bersama kami dalam berita dan analisa. Sebagai gerakan perempuan pertama di Indonesia, pimpinan Pusat Aisyah turut memperhatikan isu-isu kesehatan. Upaya tersebut nampak dari workshop yang diadakan oleh pimpinan Pusat Aisyah. Pimpinan Pusat Aisyah menggelar workshop tentang isu kesehatan saat ini yang sedang berkembang. Workshop yang diadakan di Gedung Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini diikuti oleh para sivitas tenaga kesehatan rumah sakit, balai pengobatan, dan Universitas Muhammadiyah yang mempunyai program studi kesehatan. Dalam workshop ini, Ketua Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyah Khairunisa mengatakan bahwa Aisyah sebagai organisasi masyarakat perempuan terbesar dan tertua akan senantiasa memajukan martabat perempuan. Dengan semangat para kaum perempuan Indonesia, maka berhasillah mendirikan beberapa klinik kesehatan dan rumah sakit Aisyah. Kiai Dahlan yang mempunyai futuristik, sudah 3 tahun membina perempuan-perempuan untuk menjadi tidak hanya menjadi konsolingking, menjadi teman di dapur dan di kasur, tapi mereka itu disuruh belajar, disuruh berorganisasi. Coba bayangkan, saat sekarang perempuan-perempuan disuruh berorganisasi masih susah. Mereka lebih senang kearisan, lebih senang itu. Tapi mereka saat itu sudah mulai dipikirkan untuk berorganisasi, untuk mendidik anak-anaknya, karena perempuan adalah pendidik utama dan pertama di dalam rumah tangga. Baiknya perempuan, maka akan baik juga negara dan rumah tangga. Hadir pula sebagai narasumber dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Sekretaris Dirjen Biro Gizi Kesehatan Ibu dan Anak Ibu Mayang Sari, Indra Jaya dari Kasubag Data dan Informasi Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan, Budi Silvana Dirjen Bina Upaya Kesehatan, dan Bambang Setiaji, Kepala Pusat Tata Usaha Program Kesehatan. Harapan tentang pelaksanaan workshop kesehatan ini akan menjadi bahan untuk gerakan Majelis Kesehatan di periode mendatang. Imawan Muhammad Arif memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, sebagai subbagian tentang pengendalian penyakit dan penyihatan lingkungan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa ada 3 sistematika arah subbagian pengendalian penyakit dan penyihatan lingkungan atau P2PL. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bagian pengendalian penyakit dan penyihatan lingkungan menyatakan bahwa ada sistematika kerja yang harus dikerjakan oleh bagiannya. Adapun sistematika yang dimaksud adalah tantangan program pengendalian penyakit dan penyihatan lingkungan, kebijakan dan strategi, cakupan program PP dan PL 2014, serta peran sektor lain. Beliau menambahkan bahwa keadaan kesehatan di saat ini, penyakit tidak menular bisa melebihi dari beban penyakit di Indonesia secara umum. Penyakit tidak menular sudah mengambil alih posisi beban penyakit di Indonesia. Data ini diambil dari IMEI, International Health Metric and Evaluation dari Washington. Mereka adalah riset independen gitu ya, yang melakukan penelitian beberapa negara. Inilah kecenderungan kita sekarang. Mungkin kita bisa melihat bahwa di Indonesia itu kalau kita ada pertemuan terasa, kalau kita dipoto itu kelihatan orang Indonesia itu badannya gemuk-gemuk rokok. Contoh dari penyakit tidak menular adalah terjadi kecenderungan orang Indonesia berbadan gemuk. Imawan Muhammad Arif memberitakan dari Jakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sibolga atau STIT Musi mewisuda 145 mahasiswa strata 1. STIT Musi merupakan salah satu dari 4 perguruan tinggi Muhammadiyah di Sumatera Utara. Pelaksanaan wisuda yang berlangsung di Gedung Nasional Sibolga dihadiri Wali Kota Sibolga Dr. Andes JM Syafri Hutahuruk, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Profesor Asmuni MA. Sibolga seperti beberapa kawasan pantai barat dari Sumatera Utara mengalami tantangan yang serius dalam penyiapan sumber daya manusia yang unggul untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan pantai barat itu. Kehadiran perguruan tinggi Muhammadiyah seperti Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah atau STIT Musi memberi kontribusi dalam penyiapan sumber daya manusia, khususnya dalam dunia pendidikan. STIT Muhammadiyah Sibolga sudah menghasilkan 1.300 alumni dengan 400 mahasiswa aktif. Ketua STIT Muhammadiyah Sibolga Dr. Andes Haji Sultoni B. Silalahi MA mengatakan, STIT Musi telah memberi kontribusi yang besar dalam upaya mencerdaskan generasi muda di daerah itu.
Untuk itu, Sultani menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya untuk STIT Musi. Pada hari ini sebanyak 145 orang alumni Sekolah Tinggi Tarbiyah Muhammadiyah Sibolga dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim resmi saya latih sebagai sarjana pendidikan Islam. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Profesor Asmuni MA meminta semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan STIT Muhammadiyah Sibolga untuk sungguh-sungguh meningkatkan kualitas institusi perguruan tinggi tersebut. Dua hal yang dimintakan Asmuni, peningkatan kualitas prasarana dan kualitas sarjana yang dihasilkan. Asmuni berharap Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dapat dikembangkan menjadi Universitas Muhammadiyah Sibolga. Saudara ketua dan seluruh senator dan dosen ini dapat bersungguh-sungguh meningkatkan institusi ini ke jenjang yang lebih baik lagi. Peningkatan yang dimaksud adalah meningkat dua hal. Pertama, peningkatan akademik, kualitas akademik, dan juga peningkatan sarana prasarana yang diperlukan. Kami sangat berharap kiranya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah ini telah menjadi Universitas Muhammadiyah di Sibolga. Memang tidak mudah untuk meningkatkan kemampuan atau kualitas akademik sekaligus meningkatkan kemampuan atau kualitas sarana prasarana merupakan suatu hal yang berat, tapi bukan merupakan sesuatu yang mustahil. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Sibolga, Sumatera Utara. Pemirsa terinspirasi dari surat Al-Jum'ah ayat 10 dan melihat fenomena keadaan bangsa Indonesia yang tidak kunjung beres, Universitas Muhammadiyah Tangerang mengadakan teater sebagai bentuk sentilan kepada pemerintah Jokowi dan Yusuf Kala. Universitas Muhammadiyah Tangerang adakan pentas teater yang berlangsung di Gedung Kesenian Jakarta sejak Kamis 16 April hingga Jumat 17 April 2015. Pelaksanaan pentas teater bertujuan untuk mewadahi para mahasiswa yang menyukai tentang dunia teater dan akting. Selain itu, pentas teater ini juga menjadi wahana pendidikan untuk mengenalkan para mahasiswa serta para hadirin lainnya tentang potret politik Indonesia dewasa ini. Judulnya Perjalanan-Perjalanan. Ini temanya saya mengambil dari surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang mengatakan bahwa ketika kalian telah menunaikan sholat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah rezekinya serta banyak-banyaklah menyebut nama Tuhanmu supaya mendapat berkah. Tapi yang terjadi di Indonesia ketika masyarakat Indonesia sudah menunaikan sholat dan mereka sudah bertebaran di muka bumi, sudah jumpalitan, kesejahteraan belum muncul juga, Mas. Iya. Maka kami berpikir dan menemukan katakanlah sebagai sebuah anggapan dasar, jangan-jangan ada yang salah. Apakah salah ayat Quran atau apa nih? Ternyata proses berpikir berikutnya kami menduga jangan-jangan ada kesalahan dalam manajemen pemerintahan. Maka dilakukan perjalanan-perjalanan. Tokoh utama John Matilos menggerakkan komunitasnya, kalau begitu mari kita rampok kekuasaan. Ini judulnya yang lengkap, Perjalanan-Perjalanan, sebuah satir politik kekuasaan kita. Jadi sebut fiktif juga, fiksi ilmiah lah semacam itu. Jadi ada memiliki kontekstual yang sedang terjadi. Bagaimana sistem partai, bagaimana sistem politik, bagaimana sistem birokrasi, yang ujung-ujungnya membuat Indonesia yang kaya raya ini tidak bisa dinikmati optimum oleh masyarakat penghuninya. Pentas teater ini juga merupakan sindiran untuk para peserta partai politik mengenai sistem pemilihan para calon pemimpin daerah yang lebih banyak menggunakan cara-cara money politik.
Imawan Muhammad Arif memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita kali ini. Saya Windy Faristin dan tim redaksi yang bertugas pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan.